What's up? Welcome back to CBC. Welcome back to Chelsea Bola Channel. Yes, jumpa lagi di episode ke-106. How are you guys? I hope all of you doing well. Kemarin kita sudah membahas dan menganalisa ya terkait our goalkeeper Roberto Sanchez, di mana kita sudah membandingkan dengan Alisson, Kelleher, kemudian Ederson, dan juga hingga David Raya. So, buat teman-teman yang ketinggalan, dapat langsung klik link di atas. Oke, sebelum kita lanjut menonton dari channel CBC ini, mohon bantuannya dari teman-teman semua untuk klik tombol like, supaya algoritma dari YouTube ini dapat bekerja, sehingga video dari CBC ini dapat menjadi FYP buat para fans Chelsea di luar sana. Ya, untuk dapat menonton dan menemukan channel dari CBC ini. Sehingga nantinya kita dapat kedatangan teman-teman baru untuk kita dapat bertukar pikiran di kolom komentar. Dan buat yang pertama kali menonton dari channel CBC ini, supaya tidak ketinggalan terkait berita dan juga update seputar Chelsea Football Club, dapat mengklik tombol subscribe juga ya. Oke, without further ado, let's get started. Ya, kemarin kita sudah membahas role goalkeeper. Ya, sekarang kita bergeser ke depan sedikit ya di sisi sebelah kiri yaitu left back atau inverted left back atau left wing back ya atau apapun itu. Yang penting posisinya itu pemain bertahan di sisi sayap sebelah kiri. Oke, seperti yang kita ketahui ya, saat ini Chelsea memiliki dua left back ya, bahkan tiga atau empat. Ya, jadi kenapa empat? Pada saat Gusto itu dikaryakan menjadi inverted left back ya, teman-teman. So di sini CBC akan menyertakan dua fullback kita saja, yaitu Marco Kurela dengan Malo Gusto. Karena beberapa kali kita juga lihat Marco Kurela ini saat Gusto berperan sebagai inverted right back, maka Marco Kurela ini bukan menjadi left back, tapi dia itu lebih ke left center back. Ya. Kemudian Renato Vega kenapa tidak diikutkan dalam comparison? Ya, kita tahu ya bahwa Renato Vega ini lebih bermain di Conference League dan juga Carabao Cup ya kemarin. Maka tidak cukup fair ya bila kita membandingkan dengan teman-temannya yang lain yang bermain di left back, mengingat tim yang dihadapi itu berbeda dengan tim Premier League. Begitu juga dengan Ben Chilwell ya. Ben Chilwell tidak bermain sama sekali di Premier League. That's why CBC tidak menyertakan Renato Vega ataupun Ben Chilwell dalam player comparison kali ini. Oke, untuk perbandingan ya, CBC ini menggunakan data dari Opta ya. So, let's get in. Ya, seperti yang CBC tadi sampaikan ya, di Chelsea itu ada dua, CBC taruh di sini di mana ada Cucurella dan Malo Gusto. Sedangkan di Liverpool ada Robertson, di Arsenal ada Timber, sedangkan di Manchester City ada Vardiol. Ya, yang pertama dari segi permainan, Vardiol ini sudah 11 kali turun ya. Sedangkan Cucurella dan Robertson itu sama-sama 10, sedangkan Malo Gusto dan Timber itu sama-sama hanya 9. Ya, jadi mereka ini ketinggalan 2 match ya. Di mana hal ini tentu berpengaruh pada menit bermain. Oke, kita langsung masuk ke urutan ketiga yaitu goals. Dan ternyata hanya Vardiol ya yang dapat mencetak gol dengan total 3 gol, sedangkan yang lain belum berkontribusi dalam hal mencetak gol. Oke, yang keempat, open play passes completed. Ya, alias operan sukses yang dalam membangun permainan. Oke, sangat signifikan ya keunggulan Braldiol ini ya. Menembus 714. Sedangkan urutan kedua ada Robertson dengan 408 ya, jauh sekali dalam 10 pertandingan. Kemudian Cucurella ya, 335, disusul Gusto 320, dan di posisi buncit ada Timber yang hanya 186. Sangat jauh sekali perbedaannya ya. Oke, yang kelima, open play passes di sini
Vardiol itu unggul jauh 2 kali lipat dengan 766. Sedangkan urutan kedua Robertson itu 468 dan Gusto beberapa kali berperan sebagai inverted ya, merangkap box to box itu jauh tertinggal di sekitar 369 saja. Malah si Cucurella ini di atasnya yaitu 375. Sedangkan Timber itu hanya di 223. Yang keenam, chances created. Nah, di sini ya mestinya itu sebagai box to box ya, peran Gusto itu harusnya lebih menonjol dibanding yang lain ya. Namun jauh panggang dari api guys. Dia ini hanya membuat 5 sedangkan Cucurella itu hanya 2. Jauh tertinggal dari Robertson yang mengkoleksi 12 diikuti oleh Timber dan juga Fraldiol yang sama-sama mengkoleksi 10. Gimana nih Maresca ya? Apakah masih tetap mau mempertahankan formasi inverted back yang juga berperan sebagai box to box? Nanti kita bahas. Next yang ketujuh, passes completed. Vraldiol ya luar biasa itu hampir 3 kali lipatnya dibanding pemain lain ya, di mana dia itu mengkoleksi 726. Di urutan kedua adalah Robertson 424. Sedangkan Cucurella lagi-lagi lebih unggul tipis dari Gusto di mana 344 sedangkan Gusto 337. Adapun Timber itu hanya 190. Next ke 8 ya. Passing accuracy di urutan pertama lagi-lagi. Pradiol ya. Ada 93% diikuti Cucurella 89%, sedangkan Gusto dan Robertson itu sama-sama 87% dan lagi-lagi Timber itu tertinggal hanya 83%. Yang kesembilan long pass accuracy. Malu Gusto cukup unggul di sini di mana 62% ya. Sama seperti Gradiol, namun selisih matchnya itu 2 ya. Jadi lebih unggul Gusto. Sedangkan di urutan ketiga ada Cucurella 45%, sedangkan Robertson 38% dan Timber 36%. Yang ke-10, nah ini yang penting ya, buat para pemain yang role-nya itu membantu lini serangan ya. Lini serang, yaitu passes completed opposition half, alias setengah lapangan di sisi sebelah lawan ya. Praldiol luar biasa. Di mana dia ini mengungguli hampir 4 kali lipat ya, di mana dia itu mencetak 489, sedangkan urutan kedua itu Robertson hanya 203, Gusto hanya 174, diikuti Cucurella 147 dan Timber itu hanya 122. Yang ke-11 tackle match. Ya, membuat tackle. Gradiol ini langsung menjadi The Stars ya, menjadi 20, sedangkan Malo Gusto di urutan kedua 19. Kemudian Timber di urutan ketiga dengan 15 dan Cucurella dengan 14 dan yang terakhir adalah Robertson dengan 10. Next yaitu false one. Ya, di sini kita bisa lihat Cucurella ya 13 mengungguli dari Vradiol yang hanya 10, kemudian Malo Gusto 6 dan juga Robertson dan Timber itu berbagi ya, sama-sama 3. Next, aerial duel wounds. Wow. Dari Gradiol itu 12. Cucurella ya, not bad ya. Pertarungan di udara itu 10. Kemudian yang ketiga itu ada Timber dengan 4. Malo Gusto 3 dan juga Robertson di posisi buncit dengan hanya memenangkan 1 kali saja. Kemudian next, aerial duel success ya. Di sini kita bisa lihat Gradiol itu 46%, diikuti oleh Cucurella 35%, kemudian Gusto 33%, dan Timber maupun Robertson itu sama-sama 25%. Next, ground duel wounds. Gradiol luar biasa 36 ya. Kemudian yang kedua ada Cucurella ya di 28 dan juga Malo Gusto 27 dan Timber di 26, kemudian Robertson hanya 15. Oke, next ini yang menarik ya.
kemenangan dalam duel ya. Luar biasa. Si Gradiol ya, 48 kali. Cucurella 38. Kemudian Timber dan juga Gusto sama-sama mengkoleksi 30 ya. Dan yang terakhir Robertson hanya 16 ya. Next, ground duel success. Ya, wow. Gradiol itu 64%. Kemudian Cucurella ya, itu 57%. Kemudian Robertson 53%. Dan Tiber 49%. Dan Gusto di posisi buncit 45% ya. Jadi sukses dia dalam duel di lapangan itu hanya 45% ya. Kalah dari semuanya ya. Kemudian clearance. Gradiol lagi-lagi ya 24 ya, berbanding tipis dengan Cucurella yang dia hanya 10 kali tampil, sedangkan Gradiol ini 11 kali, jadi 11-12 sebenarnya sama saja ya. Cucurella sama Gradiol ya. Selisih satu saja dan selisih satu game. Jadi urutan ketiga itu ada Timber 17, kemudian Malo Gusto di urutan keempat yaitu 14 dan urutan kelima adalah Robertson dengan 9 clearance. Kemudian next interception. Wow, Gradiol 15. Di atas rata-rata ya. Kemudian Gusto itu 10, Cucurella itu 9, Robertson itu hanya 5 dan Timber itu hanya 4. Kemudian block shot ya. Gradiol dan Cucurella ya. Tapi Cucurella sebagai pemenangnya di sini karena Cucurella itu kurang bermain satu pertandingan ya, di mana mengkoleksi 5, gitu juga dengan Gradiol itu 5, kemudian Timber dan juga Gusto sama-sama mengkoleksi 4, dan Robertson itu hanya 1. Next, ball recovery ya. Dan pemenangnya adalah Robertson yaitu 41. Wow. Dibandingkan dengan yang lain itu Gradiol di urutan kedua dengan 37 dan di urutan ketiga ada Gusto dan 4 adalah Cucurella 34 ya, 35-34, kemudian Timber itu hanya 28. Yang terakhir possession loss, luar biasa ya di sini. Cucurella itu hampir tidak kehilangan position ya, 58, sedangkan urutan kedua itu adalah Timber ya dengan 72. Kemudian Gradiol itu hanya 80, Malo Gusto itu hanya 87, dan yang terakhir yang paling loss possession loss itu adalah Robertson dengan 113. Oke. So secara keseluruhan ya, Gradiol itu unggul dari segala hal ya, meskipun dia itu unggul satu match ya dibandingkan pemain lainnya. Caranya mudah sekali, teman-teman tinggal kurangi saja 10% dari performance-nya dia, maka hasilnya dia itu tetap menjadi juara di left back. So di series analisis dari CBC kali ini, CBC itu sebenarnya mau mengajak teman-teman ya, untuk tidak hanya melihat performance tim kita sendiri yaitu Chelsea, tapi kita juga harus melakukan perbandingan performance dari Chelsea. Ini yang role-nya sama dengan tim kompetitor kita. Jadi kita itu dalam menilai bukan hanya melalui perasaan ya, atau menggunakan atau pakai perasaan dan subjektif ya. Namun kita harus menilai pemain itu secara objektif dan berdasarkan fakta dan data. Kita nonton pertandingan, kemudian kita menganalisa melalui analytic sources ya, analisis tools, kemudian kita lakukan comparison matrix. Jadi semua itu akan terjawab dari kinerja para pemain sesungguhnya. Jadi kesimpulannya dari sini itu apa? Ya, kesimpulannya CBC itu heran dengan Enzo Maresca yang menganggap permainan dari Gusto dengan role barunya itu dan formasi yang diusung itu setelah Lavia itu join itu bagus ya. Going to the right direction. Entah apakah kita ini menonton pertandingan yang berbeda dengan Enzo Maresca, atau Maresca itu punya data analisis yang lain selain dari Opta ini ya. Well, I don't know. Namun berdasarkan match after match ya dan hasil analisa ini ya, CBC itu mengkritik
keputusan dari Enzo Maresca yang menempatkan Gusto untuk berperan sebagai inverted left back ataupun di right back itu tidak efektif jika dia itu role-nya juga berperan sebagai pemain box to box. Ya, kalah jauh dari Vardiol ya dalam open play, kemudian pass completed ya, di mana Vardiol ini 714, sedangkan Gusto itu hanya 320 ya. Bahkan dia ini kalah untuk create chances created, di mana Gusto ini hanya 5, sedangkan Robertson ya itu 12 dan Vardiol ini 10. Sedangkan Timber juga 10. Jadi sebagai lini pertahanan yang membantu lini serang dari Chelsea, CBC menilai Gusto ini sangat tidak efektif dan tidak efisien untuk mengisi posisi role dari nomor 8, yaitu box to box. Untuk defensif ya, kenapa tidak CBC bahas terlalu dalam ya? Karena sudah pasti itu kalah jauh. Mengingat dia itu fokus pertahanannya itu sedikit kurang dibanding dia melakukan penyerangan ya. Dan hal ini dapat terlihat dari clearance-nya itu hanya 11 berbanding 23 dari Cucurella dan Vardiol itu 24. Jadi CBC itu menilai di role barunya Malo Gusto untuk box to box saat Chelsea sedang menyerang itu tidak berjalan ya. Semenjak Lavia itu double pivot bersama Caicedo. Jadi entah apa yang dipertimbangkan oleh Enzo Maresca untuk mempertahankan komposisi dan skema seperti ini ya. Kecuali kalau performance Gusto itu seperti Vardiol, ya maka sudah dipastikan CBC itu akan berada di belakang untuk mendukung formasi seperti ini. Tapi kenyataannya kan enggak ya. Ya. Bahkan bisa dilihat ya, Gusto ini kalah 2 sampai 3 kali lipat performancenya dibanding dari Vardiol ya. So, bisakah seseorang ini memberikan pencerahan ya terkait akan hal ini? Please komen di kolom komentar. Oke, that's all di episode ke-106 kali ini. Don't forget to support channel CBC ini by subscribe, like, dan share. Thank you for watching. Take care, God bless, and keep the blue flag flying high. Come on the Blues!